Sekarang kita akan membuat query di Microsoft Access. Nah, sebelumnya misalkan kita sudah membuat sebuah tabel di Access, kemudian tabel ini akan kita buat query-nya. Nah, langkah-langkahnya kita ubah dulu tampilan tabel menjadi dataset view. Nah, kemudian kita buat query. Caranya klik menu create, kemudian kita klik icon query design. Nah, akan muncul dialog show table. Nah, ini kita buat query dari table yang bernama stock. Kita pilih, kemudian klik tombol add. Nah, sudah masuk, kemudian kita klik close. Nah, sekarang kita masukkan file dari tabel ke query. Nah, di sini dari tabel stock, mulai dari nomor, kemudian kode barang, kemudian nama, kemudian stok awal, kemudian tanggal masuk, barang masuk, kemudian tanggal keluar, kemudian barang keluar, stok akhir, kemudian harga satuan, jumlah, yang terakhir keterangan. Nah, kemudian tadi sebelumnya di tabel stok akhir dengan jumlah itu kita tidak isi karena kita mau masukkan rumus. Nah, kita masukkan rumus di stok akhir. Caranya di bagian stok akhir kita langsung ketik titik 2, kemudian kita isi dengan file yang akan kita hitung. Di sini kita awali dengan kurung buka siku, kemudian stok awal, stok awal, kurung tutup, dan ditambah barang masuk, kurung buka, barang masuk. Ingat, penulisan file harus sama dengan penulisan file di tabel, kemudian menggunakan underscore supaya tidak dianggap sebagai rumus. Nah, ini rumus stok akhir. Kita klik di sembarang tempat. Nah, kalau tidak ada masalah berarti penulisan rumusnya benar. Kemudian kita masukkan rumus di file jumlah. Nah, jumlah kita awali dengan titik 2, kemudian jumlah misalkan perkalian antara stok akhir kasih kurung siku, jangan lupa stok akhir kurung tutup siku dikali bintang dengan harga kurung siku harga satuan. Ingat, penulisannya harus sama. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita rubah view-nya. Kita lihat menjadi datasheet view. Nah, sekarang kita lihat harga stok akhir dengan jumlah sudah ada isinya. Dia akan otomatis menghitung
apabila kita masukkan datanya, misalkan barang keluar maka stok akhir akan langsung terhitung. Misalkan satuannya kita masukkan, nah begitu juga dengan jumlah, dia akan otomatis menghitung. Kemudian kita simpan query-nya, misalkan query stock. Nah, itu dia cara membuat query.